Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila Rabbi zidna ilma warzuqna hikmah. Rabbi inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yarfa'u wa 'ilmin la yusma'u wa ilman la yanfa'u. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-qawl wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk di malam ke 15 insyaallah di bulan Ramadan ini yang alhamdulillah semakin ke belakang semoga bisa semakin kita tingkatkan takwaan kita dan juga kita tingkatkan intensitas ibadah kita naikkan lagi semangat kita, baik juga termasuk dalam menuntut ilmu ini. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pembahasan kemarin terkait dengan li'an, saling melaknat. Dan sekarang kita lanjut insya Allah ke pembahasan tentang iddah, masa iddah. Kemarin beberapa kali sudah kita singgung sekilas-sekilas masa iddah itu seperti apa. Ini insya Allah akan lebih lengkap pembahasannya. Jadi kita kirim Fatihah dulu ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram wa al khususan ila Syarif al-Jilani wa ila Imam Abi Suja Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asfahani wa al-Mutarjim ke Haji Misbah bin Mustafa rahimahullah. Al-Fatihah. Ini lumayan panjang-panjang. Monggo dibaca coba, Mas. Mas Mubas monggo. Iya ini. Iya. Halaman 134 yang bawah. Rasulun utawi iki iku pason. Wal muqaddatu utawi utawa wadon ala al mu'taddatu utawa wadon kang den iddah, ala dhorobaini dhorbaini itu sukunnya sukun ro. Dhorbaini itu ing wong rong warna dua jenis mutawaffa kang tinggal oh belum itu nanti tinggal apa
tinggal 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 mati. opo waktu Nah, mutawaffa anha kang ditinggal mati sapa wadon. mati opo waktu Hmm. wi Wa ghairu anha. Nah, langkang orang di tinggal mati opo wadon. wal mutawaffa utawi Kalau mutawaffa anha itu jadi satu. wal mutawaffaan mengko Mongko utawi kang wadon kang utawi wadon kang utawi wadon kang tinggal mati saka wadon Intana itu lamun ono sapa al mutawaffa anha. Meteng hamil kan meteng. Mongko utawi edahe al mutawaffa anha tawafaan buat iku diwat il hamli. buat amli utawi Iku sebab olehe ngelahirake petengan. Nah, wa insan yang lamun ono foto al mutawaffa anha hilang iku ora iku orang Tuhan mongko utawi al-ba'atu iku petan bulan ashhurin lan 10 dino wa ashhur utawa liyane wa qaulul mutawaffa faidatuha arba'atu ashhurin. arba'atu ashhurin Iku apa itu? Iku petang bulan. dan Nang 10 itu atasnya 2 asrun itu. Lan 10 dino. Wa ghairul mutawaffa anha utawi idahe liyane wadon kang ditinggal mati. Anha tadi atasnya itu wa ghairul mutawaffa anha. Ingkanat ilan iku lamun ono foto ghairul mutawaffa anha ilan iku orang meteng mongko utawi faidatuha belum dibaca. Faidatuha mongko utawi ghairul mutawaffa anha buat ilhamli olehe melahirake petengan. Baik kanat dan lamun ono betul tawaffa anha
ilan iku ora meteng wahyang ale tawi waton min dawatin aidi iku samping wong kang isih ait mongko faidatuha mongko utawi iddae hail salah tahu Boyrul salah satu salah satu salah satu kasih titik salah satu guru ini Miramul apa anha iku telung kuruk sucenan wahyal abha utawi kuruk iku pira-pira suci wa ingkanat wahyal adharu wa ingkanat lan lamun ana apa wadon Jawira iku cilik au au ayisatan bahwa namun luas ketih haid apa luas apa ayisah itu menopause maksudnya kalau bahasa Jawa luas tuh entah luas menopause ya iya ayis itu menopause ayisah lanjut aja itu mongko utawi idahe salah satu utawi idahe sawir utawa ayisa salah satu iku telung asyurin asyurin bulan wal mutalaqatu utawi wadon kang dun tolak qablat dukuli ing dalem qablat dukuli biha ing dalem di Cina lawan mutalaqah la iddata iku ora ono iddah alaiha iku ora ono iddah iku maujud alaiha ing atase mutalaqah wa iddatu utawi iddahe al amati amah fil hamdi kelawan weteng faida iku dia koyo iddahe wadon merdeka kaidatil hurrati merdeka kaidatil hurrati iku kaya idahe wadon merdeka
kaya idahe wadon merdeka. Wabil ikroi Wabil ikroi lan kelawan piro-piro huruf an kata antakada iku yento ngalami idai ama dari alma yukur ain aini melawan rong jenan wabi syuhuri lan kelawan dan bulan adil wafati saking mati matine tujuh lanang dan kata itu yang ngalami ida toko ama isyahro ini lawan bulan komsi dan imo layalin piro-piro imo wa alif walaqi lan saking daino den tolak kan tak ada itu yanto ngalami isyahlin ngalami apa ida toko ama isyahlin melawan saulan bulan wa islin Pak ini tadat mongko lamun melami soko ama isyasroni kelawan rong bulan kanan awal mongko ono opo ida rong bulan iku luwih utama. Dibaca penjelasannya. Baik, Wadon kang ida iku ono warna loro. Wadon kang ditunggal mati bojo lan bojone lan wadon kang ora mati bojone. Nah, sampai kono ngerti saya. Ya, wadon kang ditunggal mati di bojone yang panji yang panji yang panji. Jadi ini pas hamil idai lanjut dari panji ataupun idai rampung sawise ngelahirake wetengane yen ora meteng utawi petang bulan punjul 10 dina. Kan kono paham gak? Sami bilang ya. Kita ulangi lagi ya. Idahe rampung sudah sawise ngelahirake. Iku ne apa? Meteng. Ya kan, meteng. Tadi kan apa? Iddah itu untuk perempuan ada dua macam gitu. Iddah karena dicerai biasa, kalau iddah dicerai mati. Ya,
yen ora meteng idahe petang wulan unggul 10 dino. Nah, iku gawe sing apa? Anu, gawe petang. Ya, ora meteng. Ora meteng dan ora meteng. Ditinggal mati bojone. Iya kan? Iya. Kebayang enggak kebayang gak ono karena whiteboard soalnya. Jenengan ada itu coret-coretan. Nah, itu anu apa sampean bikin bagan gitu. Idah satu, terus cabang dua gitu. Idah. Idah atau wanita idah lah. Idah. Terus sampai cabang dua. Barang cabang mengisor apa menyamping cabang dua lah. Kan mutawafa anda sama wairu mutawafa anda. Mutawafa anda yang ditinggal mati. Tidak ngerti kan maksudnya Ida? Apa? Masa 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 penantian lah, penantian sebelum menerima lamaran baru. Berarti Ida itu setelah apa? Setelah wanita tercerai. Nah, bedanya kan cerai ada dua, cerai hidup sama cerai mati. Cerai mati namanya apa? Mutawafa anda. Ya kan? Ditinggal mati bojone kan istilah cerai mati. Ya, mutawafa anda sama wair mutawafa. Yang mutawafa anda dibagi lagi jadi dua. Nek meteng, ijaya apa nek meteng? Samarine lairno. Kita melahirkan. Ya. Nek enggak hamil, berapa? Berapa tadi? Kumpul. Oh, bulan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Udah tak lihat itu. Enggak, Mas. Sing iki. Iki lho. Oh, tinggal mati. Iya. Oh, yang satu ini. Iya. Makanya tak tanya dulu ini jenengan maksudnya mumpung iki kan wong loro to, dan enak lah apa aja formatnya diskusi ta misalkan dia langsung tak takoni ono sing diunda. Nah, jenengan tadi kan baca ini kan. Ini mudeng kan kalau ada dua, ya kan? Idah karena ditinggal mati sama yang cerai biasa. Udah pernah dibahas kan sebelumnya cerai biasa. Nah, yang cerai mati atau ditinggal mati suaminya ada dua kondisinya. Kalau hamil, apa idahnya? Setelah lahir. Kalau nggak hamil, 14 bulan. Lanjut. Sampai ini mau. Wong wadon kang mengalami itu dia hamil. Ibae kampung malah ora potongan. Oh, itu yang kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua, kalau hamil sama. Oke, sampai garis mana?
Yang penting kan iki lah sing pelajari sampean kan. Jika bingung monggo ya apa lah formatnya. Kalau hamil, nah sudah lahir sama. Yang orang matang, Kemudian hamil ampun nah, dari itu yang dari rampung nah, terus lanjut deh. Yang orang matang, yang orang matang di fisik enggak fisik yang waktu di waktu kan tahu ngetokake haid baik saben ulane dari yaitu tolong hujanan. channel Nah, iki sampean anu no siji maneh. Kalau bisa haid kan enggak meteng kan kemungkinannya loro. DE iso haid apa wis menopause kan ngono. Atau masih anak-anak, ya kan. Iya, tiga. Nek masih bisa haid berapa tadi 3 kali suci. Nah, apa ini? Angger wis suci ping telu dia wis rampung idahe. Ya. Yen wadon iku isih cilik durung haid utawa wadon kang Aisyah tegese wong kang ora ngetokake haid maneh idahe 3 wulan. Ya? jadi cilik lah Iya, belum enggak dulu kan oh, enggak, ini sampean kasih satu lagi yang tiga ini. bisa lah Ah. Nah, ini kan kalau bisa haid, masih bisa haid. Kalau nggak bisa haid, itu dengan tulis. Kalau nggak bisa haid, 3 bulan. 3 bulan 3 bulan, 3 ya. Ini kan 3 sucian. Nah, 3 sucian itu kan kalau bisa ditenger ini karo haid kan. Dan kalau haid itu ya apa cara denger ini. Nah, sucian itu diganti 3 bulan. Nah, terus ah, ya. Wadon kang ditalak bojone sedurunge dijima ora wajib iddah. Sekarang yang ketiga kan baru 4 ya bisa apa namanya yang ini berarti kan bagian dari yang ini. Nah, 4. Dicerai itu kan berarti kan bukan ditinggal mati. Kalau belum dijima, misalkan pengantinnya terus langsung dicerai, belum berhubungan dan langsung dicerai, maka nggak ada iddahnya, waktu dijima nggak ada iddahnya. Nah, ini iddahe wanita merdeka. Semua itu iddahe wanita merdeka. Masih ingat prinsipnya budak itu gimana? Prinsipnya budak separuh wanita merdeka, ya kan? Nah, kalau apa pokoknya separuh orang merdeka lah. Kalau orang laki punya 3 kali tolak, kalau budak berapa? Ya berapa? Separuhnya? harus 2 Ya 2. Nah, begitu juga dengan yang
perempuan ini, nah, dia itu semua ini sampai bagi dua. Iya penjelasannya. Coba kalian baca ya halaman 136 footnote garis kedua. Garis kedua. Baik. Baik. Amat kang amin. Kang ditolak. Kudune iku kampung yang terus melahirkan Sama ya. Terus lanjut. pada tarik Podo karo dawe waton merdeka kang hamil muli ditolak kudune yen amah itu sudah nganggo suci itu ya sucena. Nah, ini tadi berapa sucian tadi 3 kali kan. Nah, kalau Buddha 2 kali. Terus sembarang sing Buddha ini sampai tulis apa gak sembarang kan itu sudah ada. Kasrilnya kan nggak ada kan sekarang kan sampai nano. Nanti ya mas, ini kopi pomang. Ini karena belum ada. Iya. Jadi lanjut aja bacanya, baca footnote-nya tadi. Nah, nganggo wulan yang amah iku idah. Yang ke-5, garis ke-5, nomor 4. bulan Nah, yang tinggal mati ujung namun rong bulan punjul limang bengi. yen corona tolak itu tidak rong bulan setengah yang melalui yang Melakoni sudah rong bulan itu luwih utama. Kok kleru iki? Kudu idah saulan setengah, kudu 2 wulan setengah, saulan setengah. Kan setengahnya dari ini loh. Setengah dari 3 bulan itu berapa? 1 bulan setengah kan. Gini loh. Iki lah. Ini kan tulisannya kan kudu ida 2 wulan setengah kan. Kleru itu. Saulan setengah. Jangan oh iya sampai coret-coret sampai tulisi sebelah ya bagian kosong. Bulan setengah. Yen ngelakoni ida 2 wulan iku luwih utama. Kalau dijangkepkan itu lebih baik. Kan masuk akal toh. Kan gak mungkin yang lebih utama itu lebih kurang. Nah, misalkan kalimat kudu idah 2 wulan setengah, yang ngelakoni idah 2 wulan luwih utama kan gak masuk. Harusnya kan kalau dijangkep 2 bulan kan jangkep 3 bulan. Ini kan harusnya sak wulan. Kudu 2 wulan. Kleru. Ini kan bisyahrin wa nisfin. Nah, ini loh. Arabnya kan bisyahrin wa nisfin kan.
syahrin kan, kalau 2 bulan kan syahroin ini. Ya, kan? Bentuk apa? Bentuk musannanya kan syahroin ini kan bentuk mufrad. Syahrin. Satu. Jadi footnote yang keliru. 1,5 bulan kan. Lawan saulan gitu loh. Kan kunjul separuh bulan. Saulan lan separuh bulan. Nah, kan footnote yang salah. Ya itu kebayang anu nih. Ida-ida itu. Saya kan budak, kalau belum bukan budak kan saya sudah melahirkan. Kalau setahunnya baru buka sampai melahirkan. Hah? Buka itu yang ini, baru sudah kan cerai hidup tadi. Kalau kalau budak itu kan kalau hamil kan idahnya kan Tadi ada tuh mas ini. ya kan separuh-separuh. Enggak itu loh. Yang garis ke di mana? Garis ketiga. Footnote garis ketiga. Atasnya idae amat kang hamil. Amat kang hamil, kang ditolak, ibunya itu rampung yang wis melahirkan. Nah itu. Ya podo dinteni nglairake. Ya apa caranya separuh sangang bulan. Lanjutan itu belum titik koma. Nah, podo karo idae wadon merdeka. Nah, samanya itu ketika hamil toh. Lainnya separuh. Kalau pakai hitung-hitungan sucian karena dia masih haid, berarti 3 kali suci dibagi 2 kali suci, ya kan? Enggak mungkin 1,5 kali suci. Yang bisa di setengah, yang bisa diparuh itu bulan. Kalau sucian kan nggak bisa diparuh. Nah, kalau bulan 1,5 bulan, 3 bulan bagi 2. Tapi kalau misalkan di jangka 2 bulan lebih baik, karena kan iddah itu kan kayak hikmahnya ya. Jadi iddah ini sebagian ada yang menafsirkan tujuannya itu untuk memastikan rahim ini kosong dari bibit lelaki sebelumnya. Tapi ini tidak mutlak. Maksudnya kalau misalkan gitu, terus lapo ono iddah gawe wong sing apa belum haid. Tadi kan ada kan sawiran tadi kan, sawirotan tadi kan. Nah, kalau misalkan tujuannya itu loh, kok orang apa anak kecil udah dinikah tapi kan belum dijima kan berarti. Kok tetap ada haidnya? Apa kok tetap ada apa idahnya? Berarti itu cuma sebagai hikmah aja, bukan sebagai tujuan gitu. Jadi iddah ini ya memang sudah takarannya atau hitung-hitungannya sudah dari Gusti Allah. Ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, terkait tadi soal tujuannya memastikan rahim ini hanya dikenai ya kasaran itu oleh bibit laki-laki satu aja. Nah, sehingga suci kan rahimnya kan nggak jadi kayak ngapun nggak jadi kayak rahim pelacur gitu. Nah, itu cuma hikmah, bukan mutlak seperti itu. Nah, terus tadi kalau misalkan hamil nunggu lahir, gitu. Nah, baik itu wanita merdeka maupun budak sama di bagian itu. Nah, jadi misalkan sedang hamil, terus qadarullah di bulan yang ke-8 ditinggal mati yang laki, berarti idahnya cuma berapa? Bulan atau 1,5 bulan lah nunggu lahirnya kan. Jadi ditunggu sampai lahirnya. Misalkan pas lahir sisa 1 jam, sisa 2 jam ditinggal mati, ya siku itu 2 jam. Nah, ini selanjutnya tak bacakan. Ono waktu. Nah, jadi kenapa kok tadi untuk budak itu kalau dijangkepno lebih aula? Ya tadi kan berarti lebih
pastikan kalau rahimnya ini sudah bersih. Nah, ya, faslun ya. Faslun. Faslun utawi iki iku fasal. Wa yajibu lil mutta'ad wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyati utawi iki iku fasal. Nah, tadi kita sudah membahas terkait masa iddah. Sekarang terkait hukum-hukum yang dikenakan pada wanita yang menjalani masa iddah. Kalau tadi hitung-hitungan harinya, hitung-hitungan bulannya, sekarang wanitanya itu harus gimana ketika menjalani masa iddah. Wajibu lan wajib. Wajib apa? Kedua wadon lil mu'taddati, kedua wadon kang ngelakoni iddah ar-raj'iyati kang bangsa tolak raj'i. Tolak raj'i tolak berapa berarti kemarin? Hah? 2 sama 1. Nah, raj'i itu yang bisa dirujuk. Nah, 1 sama 2. Kalau yang nggak bisa dirujuk namanya talak bain. Talak 3, talak bain. Apa yang diwajibkan? Ini mu'alif atau mutarjim ya, Haji Zainal Mustafa sudah berusaha keras untuk menerjemahkan ya. Cuman akhirnya nggak enak ketika bahasa Arab itu kan kalau diplek-ketiplek sama bahasa Jawa kan ada batasannya lah, mana yang bisa enak, mana yang perlu dijelaskan lagi. Nah, ini maksudnya wajibu itu kan kalau di sini kan lan wajib kedua wadon. Jadi seolah-olah yang berkewajiban itu yang perempuan. Padahal maksudnya ini tak lanjut dulu ya. Apa yang diwajibkan? As-sukna kang omah-omahe wan nafaqah lan nafkahi apa itu? Utawa ngingoni. Seolah-olah kan yang diberi kewajiban sapa? Muqtadae, perempuannya. Padahal kan yang dikasih kewajiban kan suaminya harusnya. Jadi ini maksudnya wajibul muqtadati, maka wajib atas perempuan itu yang menjalani iddah. Bukan maksudnya wajib dia untuk menyediakan, tapi baginya ada hak gitu. Nangkep ya maksudnya. Jadi perempuan ini berhak ya, nah gitulah. Nah, bagi perempuan ini tak coba Indonesia ya. Bagi perempuan yang menjalani masa iddah maka baginya berhak. Maka berhak itu konsekuensinya kewajiban bagi suami yang mentalak, ya kan? Nah, apa itu? Asukna, tempat tinggal. Nah, omah-omai. Jadi sudah dibahas sebelumnya ya. Kleru kalau misalkan talak masih talak rojai 1-2 langsung mulai nang wong tuane itu salah. Wan nafakotu dan nafkah. Jadi masih berhak nafkah. Jangan dikira dianggap wis cerai terus gak dinafkahi. Ya. Kalau masih talak 1-2 masih berhak nafkah. Masih berhak dikasih makan, masih berhak dikasih pakaian, masih berhak dikasih apapun lah nafkah yang terkait kebiasaan masyarakat setempat. Misalkan biasanya wis apa gak iso masak mangane maem GoFood ya GoFood gitu. Intinya nggak boleh telantarkan selama masih talak 1 dan 2. Nah, lanjut. Wajibu lil ba ini lan wajib kedua wong kang den talak bain, talak 3, asukna dunan nafqat. Asukna dunan nafaqati. Apa ngomahke. Nah, kudu ngomahke. Ora wajib nafkah. Nah, baru ketika talak 3, dia wanita ini berhak dapat tempat tinggal. Tapi tidak berhak dapat nafkah.
Ini yang juga mungkin jarang tahu ya. Kira ketika sudah talak 3 sudah lepas. Nah, ada masa iddah di mana si perempuan ini malah harus tinggal di situ gitu. Karena dia harus tinggal di situ, nah yang laki-laki harus menyediakan apa namanya tempat tinggalnya. Berarti kan kalau gini justru laki-lakinya yang harus ngalese, ya kan, biar nggak keluar. Betul nggak? Nah, kalau yang rojai tadi kan masih talak 1-2 kan, nggak boleh jima tapi kan boleh bertemu. Nah, boleh satu rumah, nggak masalah. Beda kamar lah gitu, dan nggak apa bablasan. Nah, tapi kalau talak 3 kan sudah kayak orang lain, sudah bukan suami istri lagi. Nah, tapi karena tetap wajib tempat tinggal, berarti lanangnya sing ngalah, lanangnya mbuh apa nyewa hotel buat dirinya sendiri kan, atau dianya yang ngalah pulang ke rumah orang tuanya. Intinya yang perempuan ketika sudah ditalak 3 pun dia berhak dapat tempat tinggal selama di masa iddah itu. Illa antakuna hamilan angin yen to ono sapa wadon iku meteng wayajibu al mutawaffa anha. Oh, illa antakuna hamilan angin yen to ono sapa wadon iku meteng. Nah, berarti maksudnya gini, ya jibulil bain, kalau tadi dia talak 3, haknya itu cuma tempat tinggal. Oke, jelas ya. Nah, kecuali kalau ketika di talak 3 itu wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka dia juga berhak dapat nafkah. Karena anaknya wajib dinafkahi. Jadi laki-lakinya sudah tidak berkewajiban menafkahi yang perempuan karena sudah talak 3, tapi dia masih berkewajiban menafkahi anak yang dikandungi. Jelas gitu sampai sini. Perawatannya. Perawatannya betul. Sampai kapan? Sampai balik. Kalau laki, ya kan? Kalau laki sampai balik, kalau perempuan sampai nikah. Itu batasan nanti ada batasan nafkah kepada anak itu sampai kapan. Intinya kalau 1-2 kan jelas dia berhak nafkah, ya kan? Berarti kan otomatis kalau dia hamil berarti sang anaknya. Yang jadi iskal atau yang jadi bingung itu kan kalau talak 3, sedangkan dia hamil. Nah, anaknya sopo sing ngeragati. Nah, ini si suami, mantan suami tetap wajib menafkahi anak yang ada di kandungannya. Sampai lahir, sampai sampai dia bisa tidak merepotkan lagi gitu. Kalau laki-laki dia sudah balik, nah, jadi balik itu kalau di syariat itu laki-laki itu balik itu harus sudah bisa mandiri harusnya. Makanya kan sekarang itu kalau di sistem pendidikan itu lambat. Jadi sistem pendidikan sekarang itu lebih apa ya? Ya ngapunten lebih lama untuk menyiapkan anak bisa mandiri. Gitu. Saat mentok-mentoknya iso mandiri itu kalau misalkan dia SMK. Gitu kan? Atau ya biasanya dia mandirinya karena terpaksa. Misalkan dia anak tidak mampu, orang tuanya tidak mampu, dia terpaksa ngasong, dia terpaksa pola perkoran, ya kan. Nah, tapi itu bukan keumuman. Padahal di syariat bapak itu cuma sampai balik kalau anaknya laki. Bingungnya kan iki nerapno syariatnya piye dihadapkan dengan kondisi kayak gini. Ya, ya itu kan susahnya itu. Ya, nek baliknya katakanlah baliknya SMP. SMP jadi durung iso golek duit. Disuruh apa? Biasa ada yang memang orang tuanya keras dalam artian tegas ya, mendidik anaknya supaya nggak cemen gitu. Biasanya ada
Ya tidak banyak sih. Beberapa itu ada yang nitip nang tonggone sing duwe warung. Ini jajal awakmu ben mandiri, ewang-ewang nang iki ora-ora gitu. Dititipno gitu. Nah, mungkin yang di desa itu bisa, di kota kok podo gisi. Nah, itu bisa kalau seperti itu konsepnya. Nah, tapi kan itu nggak umum. Di situ anu lah, kilas saya. Nah, kalau perempuan itu lebih longgar sampai dia menikah. Kenapa? Karena perempuan itu tidak dituntut mencari nafkah. Sehingga kalau bukan suaminya berarti siapa? Orang tuanya. Gitu. Jadi orang tuanya wajib memberi nafkah sampai anak perempuannya ini menikah. Itu tadi kalau apa namanya? Talak 3 dan masih dalam keadaan hamil ini berhak juga nafkah. Selanjutnya wajibu al mutawaffa anha lan wajib ing atase wadon kang ditinggal mati saking wadon al ihdad apa ngusut. Ngusut ngusut itu maksudnya pakaiannya kusut, rambutnya kusut, rambut gak oleh jilbabnya kusut, wajahnya kusut. Maksudnya ihdad ini apa? Bahasa Indonesia ini masa berkabung, masa berbelasungkawa. Wahwal imtina'u utawi ihdad iku lumuh sangking minaz zinati pepahes perhiasan, maksudnya pepahes perhiasan watib lan wangen-wangen. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya itu dia wajib melakukan ihdad atau masa berkabung. Jumlah hari ini. Oh iya. Wa ala mutawaffa anha zaujuha wa ala mutawaffa anha lan ing atase wadon kang ditinggal mati zaujuha bojone wal mabtu tati lan wadon kang iddah bain mulazamatul baiti apa ngelanggengake ana ing omah mulazamatu apa ngelanggengake al baiti ana ing omah illa lihajatin angin krana hajat. Dibaca footnote-nya mana tadi? Fasul yang di halaman 136 yang baris kedua dari bawah. Faslun wadon kang ngelakoni iddah iku yen wadon rojaiyah yang masih bisa dirujuk tegese isih kena dirujuk wong lanang isih wajib mewehi perumahan lan nafkah sakjroné iddah. Wadon kang ditolak bain tegese ora kena dirujuk maneh wong lanang isih wajib meweh perumahan nanging ora wajib mewehi nafkah sakjroné iddah. Kejaba yen wadon iku hamil, yen hamil wong lanang wajib mewehi nafkah. Kemudian yang kedua, wadon kang ditinggal mati bojone wajib ngusut, yaiku ninggalake pahes-pahes lan wangi-wangi. Jadi masa berkabung ketika wanita itu talak mati, ya dicerai mati, dia selain menjalani masa iddah itu juga menjalani masa ihdad. Istilahnya ihdad. Ihdad itu masa berkabung. Masa berkabung itu dia tidak menggunakan pakaian yang mencolok, dia tidak memakai perhiasan,
Kalau punya gelang dia nggak pakai gelang, kalau punya cincin dia nggak pakai cincin. Nah, kalau pakai pakaian ya pakaiannya yang polos ya, nggak yang mencolok, nggak kelambi abang ngejreng ngono, kelambi apa ijo ngejreng ngono. Yang cerah-cerah gitu jangan. Nah, lotip dan wangi-wangian. Jadi nggak boleh pakai parfum. Itu namanya masa berkabung. Al-ihdad atau nek bahasa Jawa niki ngusut. Nah, ini jadi ibaratnya dia tidak langsung ada masa-masa di mana dia sedih lah. Hmm. Kalau, nah ini khusus ya, khusus untuk wanita yang ditinggal mati suaminya. Nah, kalau misalkan ditinggal mati orang lain, misalkan apa atau misalkan anaknya gitu, atau misalkan adiknya gitu. Ihdatnya itu cuma boleh maksimal 3 hari. Kalau bukan suaminya ya. Kalau suaminya ya selama masa iddah ini. Kalau bukan suaminya, orang terdekatnya, maka cuma maksimal 3 hari. Karena kalau lebih dari itu dikhawatirkan akan jadi ihdat jahiliyah atau masa berkabung ala jahiliyah. Nah, masa berkabung ala jahiliyah itu jelaskan panjang lebar di kitab-kitab syarah hadis ya, penjelasan hadis itu. Termasuk yang paling ringkas dikutip sama Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar itu, yang biasanya orang jahiliyah itu nangisnya itu nangis gak umum. Nangis nganti nyuwek-nyuwek kelambi. Nah, itu namanya ihda jahiliyah, masa berkabung ala jahiliyah. Nangis sampai jambak-jambai rambutnya. Nangis sampai ada grup vokal yang tujuannya bukan nyanyi tapi tujuannya untuk nangis bareng. Dulu ada zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu ada. Nah, mereka biasanya nangis, jadi grup-grup posida tapi grup nangis. Nah, itu selama seminggu atau bahkan sebulan itu nangis terus di rumah duka ini untuk mengingat, untuk mengenang. Nah, tujuannya itu untuk mengenang kepergian orang yang dicintai. Itu yang dilarang dalam Islam. Makanya kan sampai ada hadis kan, mayit itu disiksa oleh tangisan keluarganya, ya kan? Ya, maksudnya seperti ini, bukan yang nangis alami. Ya, orang perempuan atau laki, oh jangan kan perempuan, laki kan ditinggal mati kan mesti nangis, nangis. Saya ditinggal mati almarhum adik saya nangis. Nah itu kalau nangis yang alami seperti itu tidak dibuat-buat dan tidak lebay sampai nyobek-nyobek sampai mukul-mukul sampai jambak-jambak itu tidak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Bukan masuk larangan itu. Nah itu kalau orang perempuan yang selain suaminya dia 3 hari masih. 3 hari. 3 hari nggak pakai pakaian bagus, 3 hari nggak pakai parfum. Nah, selebihnya dia sudah kayak seger lagi lah. Orang ngelihatnya wah seger kembali. Nah, jadi keliru juga ketika yang kita temui di masyarakat orang perempuan dicerai ya, terus dia merasa oh aku bebas merdeka. Tidak menjalani iddatnya ini mah juga salah. Caranya cerai mati. Tapi karena saking modelannya wanita karir gitu. Wanita yang aku ini wanita kekinian, aku mental mandiri, aku bebas ya kan. Sekarang kan mesti itu yang digaungkan barat kan seperti itu. Sampai akhirnya rusak. Naudzubillah rusak peradaban, rusak mindsetnya muslimah sekarang itu kan sampai ngerasa dia itu udah nggak ada hutang apa-apa sama suaminya, itu kan udah rusak. Mindsetnya kan sudah salah. Nah itu jadi kayak kehilangan terus dianggap kayak suami bisa dicari lagi, itu kan bahaya seperti itu kan.
Dia seolah-olah tidak ada kepedulian lagi, mau dia suaminya siapa. Nah, ketika sudah ditinggal, terus dia ngerasa bahwa aku sudah merdeka, aku sudah nggak ada beban apa-apa lagi. Padahal dia masih ada berapa tadi? 4 bulan, 10 hari. Kalau cerai mati. Dia tidak melakukan itu, dosa dia. Iddat ini adalah ketetapan dari Allah. Tanggalannya, bulannya itu sudah dinas di Quran. Nah, nanti monggo dicari ayatnya iddah ini di surat mana. Jadi tidak bisa kayak apa namanya langsung. Begitu juga yang cerai 3 itu juga nggak bisa langsung, ada masa iddahnya. Yang mana di masa iddah itu eh, di sini dijelaskan ya, mulazamah maksudnya dia harus menetap dalam rumah. Lazim itu kalau di bahasa Arab artinya harus. Lazim dia harus menetap di dalam rumah ya selama masa iddahnya itu illa lihajatin kecuali untuk keperluan. Hajah ini keperluan mendesak. Misalkan dia butuh beli makan, butuh belanja. Misalkan dia orangnya fakir ya. Jadi ketika di talak bain, talak 3 ini keluarganya, keluarga besarnya maksudnya orang tuanya tidak mampu. Adik-adiknya atau kakak-kakaknya tidak mampu, paman-pamannya tidak mampu. Dia batang kara. Dia tidak ada lagi cara untuk bisa bertahan hidup kecuali dengan cari nafkah. Dia cari nafkah. Tidak apa-apa keluar karena ada hajat. Selain daripada itu, tidak dibenarkan. Jadi misalkan habis kerja, ya kerjanya apa misalkan, Joko counter misalkan, Joko counter, terus hari ini diajak cangkruk sama temennya, nah itu tidak boleh. Harus setelah itu dia harus balik. Apa maneh keluar untuk yang nggak urgent, metu gawe plesir, harus nggak dibenarkan lagi, lebih tidak dibenarkan. Nah, cuma buat hajat yang dibenarkan untuk wanita yang menjalani masa iddah boleh keluar rumah. Oke. Wallahu a'lam bishawab. So, mungkin iya tak terus ya. Paling mulainya jam 9 tadi. Iya. Ya. Insya Allah mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi lah. Bahas tentang istibro, habis istibro bahas tentang nafkah, habis susuan dulu, rodoa, susuan, nafkah, terus nanti bahas jinayat. Nah, jinayat itu yang peradilan-peradilan jinayat. Nah, itu alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga istiqomah ya. Enggak tahu tadi apa Pak Sito ngomong dia kok gak datang, tak apa-apa. Izin dah? Enggak izin, enggak izin ke saya, enggak izin Japri. Oke, mungkin sampai sini dulu. Laptop aja ya, waridwana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.